Pemirsa Bali G Academy, sobat perjuangan dari Sabang sampai Merauke. Kita akan lanjutkan ya menganalisa kejanggalan dan rekayasa video CCTV yang dilakukan oleh si perekayasa ini ya dan juga penipu Muhammad Nur Al-Azhar ya, karena sampai saat ini tidak ada konfirmasi apapun terhadap analisa BAP yang saya lakukan ya. Nah, pada video kali ini, ya kita akan melihat bagaimana dampak dari video CCTV yang telah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini terhadap diagnosa ya atau analisa atau pengamatan yang dilakukan oleh Dr. Slamet Purnomo ya. Bagaimana dia mengamati kejadian-kejadian penting dari meja 54 ya. Meja 54 itu kamera 7 ya, khususnya untuk pukul 16.18.58 dan pukul 17.18.47 ya, kejadian penting yang dimana kamera tersebut telah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Hasar ya. Jadi kita ingatkan lagi bahwa bisa kita lihat di sini dari poin 27 ya dari Muhammad Nur Al-Azhar ya. Lalu kita ingatkan di sini bahwa resolusi frame adalah 1920 1080 piksel ya. Nah, ini dia resolusi yang bagus. Tetapi yang diamati oleh Dokter Slamet ini adalah di kamera 7 itu semua sudah dirusak oleh Muhammad Nur Al-Azhar dalam hal resolusi maupun laju frame-nya ya menjadi 960 576. Jadi bayangkan ya, ke analisa dari Dokter Slamet ini ya tentu bias secara ilmiah. Karena apa? Karena materi pengamatannya ya itu telah dirusak ya oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi dalam penelitian tersebut penelitian apapun jika bahan kita memang sudah rusak, tentu pengamatan dan analisa itu tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Dokter Slamet Purnomo menonton ini ya, saya bisa tunjukkan bagaimana video yang Anda amati itu sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi kalau resolusi frame-nya dan laju frame-nya saja sudah terang benderang dia rekayasa, apakah masih bisa dipercaya itu timestamp yang ada di video tersebut? Ya tentu tidak ya gitu. Karena apa? Ya secara visual saja sudah ini ya, secara visual juga sudah buram akibat downscaling yang dilakukan. Ya tentu tinggal satu tahap dikit lagi sudah timestamp dimainkan ya. Oke. Oke, sebelumnya kita akan tonton dulu ini. Bagaimana Dokter Slamet itu yakin sekali bahwa Mirna itu meminum apa namanya racun ya. Katanya kalau nggak dari luar, ya tentu diminum gitu. Coba apanya persisnya bagaimana kita tonton ini. Hentikan proses kerusakan pada jenazah. Berarti tidak sesuai dengan jumlah detail dosis yang mematikan itu. Ya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini, Kalau lihat detail dosisnya ini, ya. mematikan nggak? Ya, saya ngerti. Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna, akan diserap. Yang kedua, bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan secara kemungkinan. Iya. Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. Iya. Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti Iya. kalau analisa saudara terserah. Iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Oke. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Mengapa saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan. Jadi Dokter Slamet Purnomo ini bukan hanya mengambil kesimpulannya berdasarkan 0,2
miligram itu ya, cyanida, tetapi ada runtutan. Nah, runtutannya ini adalah runtutan kejadian yang ada di CCTV gitu. Jadi dia yakin sekali video tersebut tidak direkayasa ya, Pak Slamet Purnomo ini menjadi korban juga ya, korban rekayasa dari Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Kita lanjutkan dulu. Cyanida. Itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya. Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? Sama seperti saya dengan Jadi yang mulia, sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli Izin ya. untuk bertentangan. Yang mulia, maksud saya gitu. Enggak, bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya, yang bukan saya yang periksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya. Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. Makanya saya jelaskan, tapi bapak masih terus saja Bukan. begitu. Ya saya bertanya. Ya, makanya saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Dr. Slamet Purnomo itu yakin banget dengan adanya racun di dalam tubuh, maka itu pasti dari luar. Dia yakin. Lewat apa? Lewat video CCTV yang sudah direkayasa oleh si perekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya, berikutnya. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mesti dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Dari mana? Dari luar. Tidak mungkin dari itu, dia bilang ya kan. Dari mana dia dapatkan informasi itu? Dari CCTV. Ya, itu dia. Coba kita ulang lagi. Atau dari mananya mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Dari luar. Dan dari mana dia tahu? Ya dari CCTV dia lihat Mirna minum sesuatu. Jadi bagaimana ini Pak Slamet Purnomo? Bahwa CCTV yang Anda lihat itu sudah hasil rekayasa Muhammad Nuh, kejadian-kejadian itu yang pada kamera 7, yang sudah buram itu. Ya, jadi kejadian-kejadian yang ini di 54 itu ya sudah sangat diragukan keasliannya. Karena kalau asli ya untuk kalau kejadian-kejadian itu memang asli di meja 54 ya seharusnya Muhammad Nuh menampilkan yang asli 1920 1080 Pak Slamet Purnomo, bukan yang buram-buram seperti itu. Anda kan mungkin tidak sadar ya bahwa buram itu Anda kira asli gitu. Tapi itu adalah proses produk dari rekayasa Muhammad Nuh dengan cara mendownscaling itu. Ya, mengurangi resolusi itu sehingga buram. Jadi persepsinya Anda ya dipengaruhi oleh buramnya tersebut dan editing terhadap apapun yang terjadi di kejadian 54. Kalau mau dikorek apa saja yang diedit Muhammad Nuh Al-Azhar ya harusnya dia harus dihadirkan di meja persidangan, ditersangkakan dia karena telah merusak barang bukti yang seharusnya tajam, ya, seharusnya tajam dan objek itu pergerakan yang Pak Slamet Purnomo amati harusnya lebih bisa Anda persepsikan gitu Pak Slamet ya. Saya percaya Anda ditipu ya menjadi korban dari rekayasa dari Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya kalau Anda tidak terima, ya tuntut aja Pak gitu. Karena ini memang sudah jelas buktinya di BAP dia rekayasa Pak. Pak Selamat ya. Oke kita lanjutkan menonton tayangan di mana di sini dihadirkan bersamaan Muhammad Nuh ya Al-Azhar dan Dr. Slamet Purnomo ya. Bagaimana rentang ketika kejadian di 54 ya, meja 54 kamera 7 ya. Itu mereka sampai mencocokkan ini ya menit-menit di mana rentang waktu Jessica minum sampai terjadi kolaps gitu ya dan ada gerakan-gerakan seperti ini dan Pak Slamet Purnomo
mungkin saat itu meyakini bahwa itu ada pergerakan ini, pergerakan begini-begini kan, Pak Selamat. Tapi itu kan bagaimana ya, kalau sudah direkayasa, apapun itu harus kita ragukan gitu. Gitu ya Pak Selamat. Oke, kita tonton dulu ini. Kondisi atau keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan. Tadi ahli digital forensik menjelaskan ada gerakan kipas-kipas. Atau dokter? Ya, mati dulu durasinya. Coba diulang. Ya, di sini gerakan kibas-kibas itu ada pada kamera 7 ya, rentang 16 sekian ya, ada pada sini. Kamera 7 ya dalam rentang video ini ya, file ini dan sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Jadi sudah bisa harusnya kita ragukan ini karena kalau memang ada kibas-kibas tersebut ya harusnya ya as it is aja ditampilkan Muhammad Nur kan. Ini barang bukti ini sudah benar-benar dirusak oleh Muhammad Nur Al-Azhar ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, setelah meminum terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut. Kemudian ya itu pada pukul 16.18.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. Pada 16.18.57.58 korban menggerakkan apa ya tangannya untuk apa minum mungkin ya, dan itu deskripsi dari ya narasi Muhammad Nuh ini berasal dari video yang sudah direkayasa ya dalam rentang waktu ini ya, CH7 1557 sampai 1717 ya. Ini buktinya dia rekayasa menjadi 960 dan 576 piksel. Oke, lanjut ya. Stop backlinknya 16.18.58 tadi. Ya, mundur 57. Nah ya itu 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Ya, tadi. Korban katanya dari video rekayasanya Muhammad Nuh ini korban menggerakkan mulut dan di tangannya di mulut dan hidung beberapa kali katanya. Coba dengan jalan supaya jalan. Saya ingin tahu kira-kira berapa detik itu antara mulai minum sampai dengan atau waktunya mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang. Kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum. Coba pastikan 17.18.47 korban minum. Mundur. Jadi di sini Dokter Slamet ingin mengkonfirmasi kepada si perekayasa ini Muhammad Nuh Al-Azhar tentang waktu di mana si korban meminum sampai kolaps gitu. Bayangkan rentang waktu ya. Ini untuk pengamatannya Dokter Slamet itu didapatkan dari rekayasanya video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Kan kasihan ya Pak Slamet ini ya, akhirnya tercemar pengamatannya ya. Ya bias sekali lah, jauh dari tepat gitu loh pengamatannya dia karena ya memang berdasarkan timestamp dari video yang sudah direkayasa Muhammad Nuh Al-Azhar. Jadi pasti itu berantakan itu analisanya ya. Oke, lanjut lagi. Ya, 17.18.47 korban mulai minum, Terus lanjut, mulai maju, ya. sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.20.28. Berarti kira-kira 47.13 bentar Pak. yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa Iya. berkaitan dengan keterangan yang Iya, baik. disampaikan kemarin ketika melihat jenazah betul. itu Baiklah.
Apa 1 menit 50 detik. kaitannya? 1 menit 50 Iya, detik. 1 Ya menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Nah, Dokter Slamet akhirnya menyimpulkan dari video rekayasanya Muhammad Nu ini ya, ada gejala dia bilang dan dia menyimpulkan kalau dilihat dari gejala yang ada pada CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Nu Al-Azhar ini, maka dia menyimpulkan ini adalah gejala sianida. Kan fatal sekali, Pak Slamet ya. Pengamatan Anda ini belum tentu Anda simpulkan itu gejala sianida ketika Anda mengamati video ya kamera 7 ya, CCTV kamera 7, kamera CCTV 7 itu as it is. Ini kan apa yang Anda amati ini kan sudah sangat rusak ya. Apapun yang bisa dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar menciptakan gerakan-gerakan itu, piksel-piksel itu, Pak Selamat. Jadi saya yakin Anda ketika nonton ini Anda menyesal ya, apa namanya, telah percaya sepenuhnya pada Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Dan Anda mungkin berpikir saat itu bahwa ini nggak mungkin direkayasa. Mungkin sekali, Pak Slamet. Jadi ini untuk pelajaran juga bagi Anda gitu loh. Ini sangat mungkin direkayasa. Karena data digital itu kan sangat gampang untuk direkayasa. Dan terbukti di BAP-nya ya Muhammad Nur Al-Azhar ini mendownscaling itu. Sehingga Anda tergiring juga opini Anda. Gitu loh. Gejala-gejala yang Anda amati dari video CCTV yang sudah direkayasa, maka hasilnya juga jauh sekali dari keakuratan kan itu peneliti Pak Selamat. Kalau bahan yang kita kaji saja sudah tercemar dan tidak murni, apalagi di sini secara image digital ya, itu sudah 70% lebih ya, itu dibuang informasi itu oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Bayangkan ya, data yang Anda gunakan 70% lebih itu sudah error, distorsi, Pak. Belum lagi kalau kita bicara tentang pergerakan-pergerakan palsu ya, pergerakan-pergerakan artifisial yang dibuat oleh Muhammad Noor Al-Azhar. Lebih distorsi lagi. Jadi itulah Pak Selamat. Ya, oke lah kita lanjutkan dulu baru kita komentari lagi. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar. Jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbul. Nah, gejala kepanasan itu ya, kibas-kibas itu, apakah Pak Selamat yakin bahwa itu adalah apa yang sebenarnya terjadi pada meja 54 sementara videonya saja sudah hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar itu lagi Pak Selamat. Jadi analisa Anda ini ya sudah tidak bisa lagi gugur ya, gugur secara saintifik ya, secara sains maupun mungkin secara hukum gitu loh. Kalau secara sains sudah pasti Pak Selamat itu gugur statement Anda ini. Karena apa? Ya raw material untuk bahan analisa dan pengamatan Anda itu sudah tercemar, sudah terdistorsi 70% lebih ya, 76, 73 sekian lah begitu. Jadi begitulah selamat apanya kejadiannya. Oke, lanjut dulu. Kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak. Itu sampai dia ketika sampai minum jatuh. dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya, mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar dia menggerakkan itu dia Coba minum diulang lagi, 1847 ditambah itu 54 itu dia kena. 7 detik.
7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Nah, langsung Dokter Slamet menyimpulkan dari rentang waktu yang diucapkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar itu langsung dia simpulkan bahwa itu tidak mungkin berasal dari tanda-tanda lain gitu. Itu kan kesimpulan inilah Pak Slamet yang didengarkan oleh Hakim Binsar Gultom, Hakim Partahi, dan Hakim Kisworo. Jadi ya statement Anda ini sudah menggiring hakim juga, padahal Anda sendiri pun sudah tergiring oleh si perekayasa ini, ya Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi ya akhirnya keputusan hakim itu kan salah. Ya Anda juga berperan dalam menggiring ini, meskipun Anda sebenarnya tidak bersalah juga dalam hal kepada Anda diberikan materi pengamatan yang sudah direkayasa, materi untuk pengamatan dan diagnosa, Pak Slamet gitu. Ya. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya, olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada Suatu frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, Ya. jelas sekali terlihat. Jelas Karena sekali analisa kita perbedaannya. frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, Iya. tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun Iya. pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah Jadi Jaksa Ardhito ini ingin mengkonfirmasi bahwa kejadian 54 yang terkait tadi meminum dan gerakan kibas-kibas itu terkonfirmasi dari Muhammad Nur Al-Azhar, tidak ada proses editing, penyisipan frame dan lain-lain. Pak Jaksa Ardhito, ini dengarkanlah ini dari BAP-nya Muhammad Nur, ya. Editing itu bukan hanya penyisipan frame, Pak, ya, downscaling juga macam-macam. Ya, jadi ya data yang tercemar ini, data yang sudah rusak ini Anda konfirmasi untuk menegaskan bahwa tadi diagnosa dari Dokter Slamet itu menjadi apa namanya, Slamet Purnomo itu dalam mendiagnosa, ya pasti salah gitu loh, Pak Jaksa. Ya Anda juga kalau Anda tidak berkomplot ya pasti Anda korban dari korban rekayasanya si ini Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi ya gimana lah, sudah terjadi keputusan ini bagaimana, ya kan? mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga. Atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi di podcast tadi sudah ada. Tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih. Ya, ditanyakan sama maling ya pasti yakin dia tidak maling. Jaksa Ardhito, ya, dialah pelaku rekayasa dan pengeditan itu. Saya kan sudah beri apa di persidangan, sudah saya ini, tapi Anda tidak mendengarkan saya. Ya sudah, Anda akhirnya korban lah. Nggak tahu ya korban. Korban lah, anggap positif thinkingnya. Korban rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar, ya jelas lah dia yang melakukan, ya jelas, oh tidak ada editing, tidak ada rekayasa, dan kejadian 54 itu benar-benar dan sungguh-sungguh, dan semua kalian tergiring. Anda para jaksa, Anda para hakim, dan Anda Dokter Slamet Purnomo. Ya. Jadi dengan saya beritahukan ini ya lewat BAP terkonfirmasi ya, dengan sangat tepat ini analisa saya ini bahwa terjadi ini apa rekayasa yang paling brutal ini Jaksa Ardhito, bukan hanya penyisipan frame, ini mengurangi informasi
mengaburkan objek-objek. Ini salah satu rekayasa yang paling brutal dan primitif ini. Begitu di dalam dunia video processing dan image processing. Jadi ya terserah kalian bagaimana. Kalian harus membenahi ini, memperbaiki ini, para jaksa yang terlibat di sini. Dan saya apakan juga ya, saya katakan juga kepada Dokter Slamet, bagaimana ini Pak? Anda dengarkan ini, bahwa data Anda salah, ya otomatis kesimpulan atau diagnosa dan pengamatan Anda salah, kan begitu penelitian itu Pak Slamet. Oleh karena itu, ya saya anjurkan kalian berkumpul kembalilah untuk menuntut Muhammad Nur Al-Azhar ini dan lakukan sesuatu secara apa ya hukum untuk menuntut dia apa kesaksian palsu 7 tahun dan lakukan sesuatu juga terhadap Jessica yang telah kalian tuntut menggunakan video yang sudah palsu itu yang rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar gitu loh ya. Semua pergerakan Jessica di meja 54 menjadi tidak bisa Anda pakai. Karena apa? Karena videonya sudah rekayasa. Apapun kejadian di 54 itu. Kan gitu. Ya, Pak Slamet Purnomo, semoga mendengarkan ini ya, analisa ini. Jadi kalau memang Anda ragu, ya Anda tanyakan aja ke ini, ke jaksa-jaksa itu untuk mengkonfirmasi analisa saya. Apakah benar di file CCTV 7, 1557, 17, itu terjadi rekayasa? Ya jelas itu. Ya, di metadatanya with height-nya jadi 960, 576. Padahal aslinya ya ini tajam 1920, 80. Gitu loh, Anda tergiring. Ya sekarang kalianlah yang membenahi ini. Karena kan dari kesaksian Anda sangat yakin, ya kan, dan begitu juga para jaksa sangat yakin menggunakan video yang sudah direkayasa. Ya kalian yang harus membenahi ini. Kalian yang membuat kotoran, ya kalian yang membersihkannya. Kan gitu. Ya kalau tidak, ya jelas ini rakyat akan menuntut kalian terus. Netizen ini akan terus menuntut kalian untuk membersihkan kotoran yang kalian buat sendiri, gitu loh. Yang paling berkepentingan untuk membenahi ini ya adalah kalian para jaksa ini, para hakim dan para ahli gitu. Bukan orang lain, bukan saya gitu. Saya sudah mengingatkan dulu kepada jaksa terjadi reduksi frame, terjadi pemotongan jumlah frame di kamera 17, di kamera 7 dan kamera 9, kamera 1, 2, 3 itu juga sudah direkayasa Muhammad Anwar Al-Azhar. Jadi kalian mengesampingkan saya ya sekarang lah kalian terima itu. Kalian terlalu percaya dengan Muhammad Anwar Al-Azhar ya kan. Jadi ya kalian benahilah ini. Kalianlah yang paling berkepentingan untuk membersihkan nama kalian. Dengan cara apa ya? Jalan masuknya pertama ya tuntut Muhammad Nur Al-Azhar itu karena memberikan kesaksian palsu kepada kalian, gitu loh. Kan Jaksa Ardito tadi sudah menanyakan apakah ini tidak ada penyisipan prim, apakah kejadian-kejadian di meja 54 itu nyata dan apa adanya asli. Anda kan sudah tanyakan seperti itu ketika ditemukan bahwa rekayasa, ya Anda harus tuntut Ardito, jangan diam aja. Bersihkan nama Anda, bersihkan nama hakim juga gitu ya. Oke, sekian dululah dari kami Bali G Academy. Semoga kita berjuang bersama para netizen dari Sabang sampai Merauke untuk menegakkan keadilan dan meruntuhkan tembok-tembok yang sangat besar itu dalam memperjuangkan keadilan di Indonesia, terutama saat ini adalah untuk Jessica Kumala Wongso. Terima kasih dari kami Balige Academy di kota Balige, Sumatera Utara di tepian Danau Toba. Horas!